Coba berapa kali saya lihat kita sudah mencoba kalian membuat namanya presentasi board untuk presentasi. Ya namanya print drawing itu di gambar perspektif dengan teknik perspektifnya, kalau di VP adalah teknik konsepnya. Jadi kalian sebenarnya udah latihan. Kalau saya no issue. Itu menunjukkan tugas utamanya. Oke, saya akan bilang ke kalian tugas utama kalian itu ada 4 board. Tidak bisa main kertas roti ya. Harus main kertas BC atau kertas yang bagus. Karena kita harus presentasi board. Kalau kamu white password tapi dilapisin lagi terserah, saya nggak masalah. Cuma intinya adalah tidak bisa gambar ini langsung dikumpulin. Paham ya? Satu. Ini latihan kalian. Tinggal kalian mau kalian misalnya boleh scan print ya? Apa? Scan print boleh. Scan print. Bukan terus scan print semua. Ya, sampai enakan. Bukan saya ya, kasih dulu ya. Bukan saya. Oke, buat pertama itu adalah kita tadi saya udah hitung kemungkinan besar itu adalah letak board 4 ya. Kalian boleh catat kontennya. Dan kalian bisa nambah sendiri ada 4. Tapi kalian nggak usah khawatir ya, kita akan cicil itu di kelas-kelas gambar perspektif dan PP. Makanya mulai sekarang kalian kalau saya bilang yang udah 3 kali masuk, nggak masuk, tolong jangan masuk lagi. Karena berat ntar. Ujung-ujungnya kadang dari dispensasi surat segala macam dalam ujian. Dan kalau saya izinin, waktu itu fakultas juga izinin kan. Kalau fakultas izinin, kalian nggak keluar. Oke, buat pertama itu kontennya yang sudah kalian kerjakan sebetulnya. This one, mapping. Ya, beberapa contoh teman kamu yang lumayan bagus. Yang menurut saya cukup oke, dipindahkan di dalam boardnya 1. Ini kan gede nih, kalian gede nih. Jadi mind mappingnya apartemennya yang kalian pertama kali itu ada kerjakan itu harus ada di dalam board pertama. Artinya apa? Kalian gimana caranya yang di A12 yang 75 kali 50 ini ada kontennya, satu adalah mind mapping. Ya. Terus kedua adalah side plan-nya. Yang buat kalian juga sekalian sudah kerjakan. Ini ada 3 orang yang lumayan menurut saya. Ya, berikut dengan fasilitasnya dan lain-lain. Jadi kalau kalian nanya saya, konten yang kalian kerjakan apa? Udah dikerjakan sehari-hari di kampus. Cuman memang di sini ada beberapa yang gridnya masih berantakan nih. Ini kayak gini, bisa dirapikan lagi. Artinya apa? Latihan kalian yang gambarnya sudah menurut kita udah lumayan, dipindahkan lagi balik ke sini semua. Di bab pertama. Jadi bab pertama ini kalau istilahnya kasar itu adalah data sama skema pemikiran kalau di dalam desain. Skema pemikiran apa? Mind mapping. Skema pemikiran itu artinya apa? Nah, urutan pekerjaan kamu itu pertama kali adalah siapa orangnya, kesukaan dia apa, kebutuhan dia apa. Ini 3 digabung menjadi satu, namanya kebutuhan dia. Nah, kebutuhan ini kamu fasilitasi. Ini namanya desain. Itu ada di sini. Nah, ini saya udah mulai masuk ke dalam how to think sebagai as a designer ya. Karena di semester 2 itu nggak akan diajarin seperti ini. Kamu pasti langsung dikasih bak semua. Makanya saya tujuan ke bawah supaya di semester 2 itu jangan kayak anak kehilangan induk, ayam kehilangan induk yang kalian nggak ngerti apa-apa. Nah, dosennya cuma diajarin to the point-nya aja, tapi how to think-nya nggak ada. Biasanya berantakan di semester saya itu, office terakhir itu. Rencananya office-nya itu. Jadi kalian berpikiran pertama kali ini adalah ini namanya data skema pemikiran mind mapping itu adalah artinya apa? Kamu mendata orangnya, didata mau satu-satu kegiatannya apa, di bukunya apa, ini namanya skema pemikiran, itu pendataan.
Nah, dari pendataannya segala macam itu dianalisa. Investor akhirnya mendapat kebutuhan itu hasilnya butuhnya apa? Kebutuhan misalnya contohnya memasak, butuhnya apa? No. Itu jadi kelompoknya. Cara berpikir kebutuhan itu ke fasilitas itu adalah itemnya dulu. Kalau saya mau nulis pakai apa? Spidol. Berarti butuh pensil, pen atau spidol. Paham nggak sekarang? Jadi pada saat kamu mengatakan bahwa dia memasak, butuhnya apa? Panci. Kompor. Kompor dulu pasti kan? Terus butuh apa lagi? Wastafel. Gas. Pikirkan fasilitasnya wastafel. Terus Microwave. tempat penyimpanan, panci, dan lain-lain. Oke, itu apa lagi? Microwave, dispenser. Nah, ini adalah fasilitas untuk baru namanya pengelompokan aktivitas dan fasilitas yang menjadi namanya uang. Paham sekarang? Paham nggak? Jadi kalau misalnya kamu ntar di semester depan masuk ke dalam rencana, ingat pasti ada namanya pertama kali apa? Kegiatannya. Kegiatan yang menghasilkan kebutuhannya, kebutuhan yang harus fasilitasinya. Namanya kebutuhan dan fasilitas itu bisa dikelompokkan menjadi namanya area atau ruang. Ingat, ini basic mendesain adalah ini. Kalau you paham dengan namanya orangnya atau objeknya, kegiatannya, dan kamu memfasilitasi ini bikin menjadi ruangan, itu desain interior. Tergantung akhirnya apa, tinggal menjadi good one atau bad one doang. Sekarang yang kalian lakukan untuk ini, kita kasih datanya, kamu sudah wawancara temannya adalah di bot pertama ini adalah kamu menerjemahkan ini semua di dalam bot pertama ini. Bang, bot pertama itu adalah datanya dulu. Nah, di bot kedua inilah yang namanya fasilitas, kebutuhan, area plus ergonominya. Yang kamu sudah lakukan di mana? Dengan tadi tugas bangunan. Yang tugas bangunan masing-masing. Ya ada ekonomi ini kan? Iya kan? Nih. Jadi kalau kalian nanya, saya pernah bikin nggak? Udah. Ingat yang ini? Yang masing-masing, terus kayak kegiatannya, terus ada ukurannya, masih ingat? Jadi kalian kalau yang saya udah kerjain belum? Udah. Saya nggak tunggu aja deh, karena takut ya. Saya nggak tunggu aja deh, karena takut balas itu tunggu lagi ya, kemarin dulu. Paham sih? Jadi kalau kamu nanya apakah ini banyak, pasti banyak. Kalian bisa lihat yang desain. Jadi kalian gini loh. Yang kita kasih kalian itu sudah ada jadinya nih. Ini namanya Dena. Ditarik ke belakang. Kan kasih ini udah desainnya itu ada dapurnya, ada apa aja semua ada. Jadi artinya apa? Kalian pada saat membuat ini akhirnya menjadi itu ada namanya area atau ruang itu didesain menjadi denah yang sudah jadi. Nah sekarang kalian flashback ke belakang, mentarik supaya sesuai dengan denah ini yang sudah ganti. Kalian cari di dalam situ semua udah ada apa aja, flashback sampai ke belakang. Kalau memang perlu tambahan dari data yang dikasih sama temen kamu, monggo. Misalnya Aisyah dibilang saya butuh panci untuk masak kue, berarti dapurnya kamu mau rubah silakan.
Paham nggak? Paham nggak Putri? Ya, jadi yang kalian lakukan di sini tuh terjadi dua sirkulasi nih. Makanya kenapa saya latih ini kalian itu ada dua. Kalau kalian nggak, semua udah saya persiapkan sama kalian cara berpikirnya. Yang tadinya kamu melihat gedung yang sudah ada, barang yang sudah ada, kamu flashback kegiatannya apa? Terus saya minta kalian ngerjakan dari nol yang apartemen. Jadi kalau kamu nanya saya, isi gimmick, udah semua saya kasih semua ilmunya. Nggak ada lagi namanya kamu nanya, Kak saya belum pernah bikin ini, udah nggak ada. Paham ya? Jadi sekarang kalian tugasnya adalah mulai dari sekarang kurang lebih plus minus 5 sampai 6 minggu, karena minggu ke-7 kita kolmium sebelum UAS. Kita mau kolmium di UAS atau sebelum belum? Sebelum, karena UASnya digambar. Jadi kalian tuh tak ada satu hari di kuliah terakhir kita itu harusnya tanggal 5, tanggal 4 itu hari Kamis 1 di belasan, kayaknya belasan Desember deh, nggak salah. Kuliah terakhir minggu ke-14 nanti. Minggu ke-14 kalian presentasi dalam bahasa Inggris one by one. Saya kasih di meja kalian presentasi one by one. Pakai baju yang rapi, kayak mau sidang. So pakai kemeja, dasi minimal. Kalau kamu pakai jas, blazer, nggak usah. Pakai sepatu, bukan sepatu yang sepatu kerja lah, sepatu apa, bukan sepatu cats ya. Pokoknya sepatu resmi aja, bukan sepatu cats kayak kita sekali gitu. Ya, itu di minggu ke-14 kuliah di VP ya, bukan teknik presentasi. Di hari Senin, presentasinya bukan di hari Kamis ya. Hari presentasi di hari Senin. Oke, sampai siang nih. Kalau nggak ada, minggu depan kalian sudah mulai menyicil yang 2 bot ini nih, 1 dan 2. Sudah di kertas yang bagus ya. Tapi kalau kamu mau di kertas roti duluan silakan, terserah, saya nggak masalah. Jadi sudah mulai. Saya bilang ingat-ingat lagi ya, jangan langsung kumpulin. Sebenarnya kalau kamu nanya harusnya kamu sudah bisa ya, karena kamu sudah punya beginian, tinggal diterjemahkan ulang lagi aja. Karena sudah punya basicnya, sudah punya datanya, sudah tahu cara bikinnya, tekniknya segala macam karena sudah belajar. Cuman yang di sini yang saya agak khawatir adalah teknik pewarnaannya. Kalian kelihatannya, saya merasa bahwa kalian terkontaminasi dengan studi warna nih. Studi warna yang ngeblok, saya lihat terakhir ini gambar kalian lebih cenderung warna ini ngeblok tuh, pas di perspektif. Aisyah juga sama, ngeblok banget, karakternya hilang. Bukan saya bilang gitu, cuman saya nggak terlalu, kalian ingat ya, kalau bisa banding sama yang di sini. Ya, punya si itu siapa? Si Paleta ini, Paleta punya perspektif. Kalian tuh hilang karakternya si caranya nih, karena kalian meratain semua ya. Ini yang cukup menurut gue cukup lumayan ya, menurut aku ya. Jadi kalian jangan sampai terkontaminasi dengan tugasnya gambar studi warna ya. Ini juga masih lumayan, tapi menurut saya masih terlalu ngeblok juga nih. Karakternya cari ini juga, sayang. Gak semuanya itu harus masif warnanya. Oke, kemarin kita setelah warnanya jadi belum ya? Warna apa? Tidak ada praktek warnanya ya? Belum ya? Nggak, kita sendiri kita segala gitu. Kayak gini masih oke lah ya, maksudnya, tapi cuma kayak ini masih kurang tajam, malah harusnya tuh yang kayak dari mana ya? Kayak gini nih harusnya. Ini kan awal-awal ya. Tapi pas di kertas BC ayat langsung nyerap itu. Makanya kalau kertas BC itu harus cepet warnanya, atau mudahnya BC-nya kalian semprot dulu pakai air, diamin dia kering dulu. Diamin dia kering.
Itu seperti air biasa. Air biasa. Gini. Memang sebenarnya kalau kamu nanya saya, bagusnya itu kertas apa? Kertas cancer yang buat cat air. Tapi harganya segini gini, lumayan. Atau kalau misalnya kamu mau, makanya saya bilang kertas BC pun is okay. Cuman begini, caranya adalah kertasnya dikuasin dulu basah, kering. Artinya dia udah punya namanya serapan air. Kertas kamu itu nggak akan nyerap lagi, kering. Tapi kalau kamu warnain, kamu basahin, baru kamu warnain, sama aja bohong. Kertas BC, kalau mau dibikin kayak kertas cat air bagus, satu warnanya cepet, kedua dibasahin dulu. Sebenarnya kalau menurut saya kertas cancer itu sebenarnya teknik cat air dibasahin dulu, cuman hati-hati. Kalau kertas kamu sudah basahin, itu ditinta aja lebar. Karena dia pori-porinya udah makin lebar. Makanya selama ini kalian masih punya 7 minggu, kurang lebih 6 minggu trial and error, makanya banyak. Saya tidak minta harus utuh kertasnya satu utuh ya, tanpa sambungan, tanpa apa-apa ya. Kalian boleh gambar one by one, potong, tempel, monggo. Paham? Jadi kalau kamu mau kertas A3, cancer A3 itu nggak mahal. Yang watercolor ya, nggak mahal. Satu gini isi 20 lembar kalau nggak salah, saya lupa. Atau kalau nggak beli kertas watercolor yang bukan merek tapi bikinan orang Indonesia itu, Bali art paper itu, dia lumayan bagus tuh. Itu banyak sketsa di Indonesia pakai. Searching aja watercolor paper. Itu setahu saya masih gedenya A2 sih, kayak gede. A3 dia masih. A3. Jarang ada yang sampai segede ini, ada jarang kalau Oke, ada yang mana? Dia tahu saya minta tolong warnanya itu kayak gini ya, jangan terlalu, justru kalau saya bilang ngeblok itu harusnya agak ngaco malah. Kalau yang kayak gini malah lebih cepat. Kalau dia nyerap kalian, memang kalau kamu dari saya, makanya kenapa saya minta kalian kertas sotik, karena kertas sotik paling enak buat gambar. Tapi kita nggak mungkin yang bikin kertas sotik gitu gambar. Sebenarnya kalau kalian dari saya itu ada namanya jual kertas pensi yang gede. Satu sebenarnya cuma 25.000 atau apa itu udah bisa dikeluarkan buat gambar. Ya tekniknya kalian Pak, yang saya kasih tahu kertas basicnya, kalau saya saranin jangan dikuas, disemprot pakai itu spray gitu. Tapi jangan basah banget ya, jangan sampai lepek. Semprot basah sekitar basah aja, supaya dia tuh nggak kering-keringan banget. Karena kertas basic itu memang kelemahannya ada begitu warnanya nyerap air, langsung serap gitu. Makanya kenapa kita kalau pakai cat air yang warnanya susah naik, yang perlu banyak berkali-kali, itu pasti bawa keputusan ya. Makanya kalau kamu pakai kertas BC, pakai kertas apa, minta kasihin pinjam Van-Gogh-nya enak, karena kalau perlu banyak air. Ya kalau memang kelemahannya koi itu karena saya udah tes juga sih. Saya selama ini nggak pernah pakai koi. Saya tes, memang dia butuh berkali-kali sih kalau connected fibernya, beda sama yang merek mahal. Saya agak-agak ada barang sih. Ya, tapi kalau menurut saya nggak masalah, bisa pelan-pelan ini. Nggak tutup kemungkinan bisa begini. Ya, ada lagi mulai. Berarti adenanya itu fokus ke ruangannya kan, bukannya apartemen yang misalnya. Apartemen semua itu. Nah ini ya pertanyaan oke. Kalian tetap gambar itu seperti ini. Saya udah bilang sama kalian tetap harus namanya mendalilkan secara site-nya. Tugas ini adalah di balik di dalam kertas kamu. Ini harus ada, cuma lebih kecil. Tadinya ini kan sendiri, sekarang dipindahkan ke dalam board pertama yang sudah ada mappingnya. Paham nggak? Jadi kalian tetap nggak bisa namanya ini. Namanya data itu pasti ada data existing namanya. Data existing. Data existing harus data yang dikasih. Pasti ada namanya objeknya apa. Itu pasti ada. Yang kamu harus ngomong di dalam sini, data mapping kamu itu kamu harus ngomong mau apartemen. Ya kayak sama itu kalau di sini kalian ada namanya apartemen ini, kan apartemennya di mana, lokasinya di mana. Terus
si cetakannya penghuninya siapa, kegiatannya data aja, harus mulai dari situ. Rin, lu bawa data yang itu nggak jalan itu, yang skema pemikiran, yang mulai itu bawa data ini. Yang mulai bisa kita pakai ini. Isinya boleh diganti nggak? Boleh semua. Ya berarti ini berdasarkan yang dari tapi dananya tetap diikuti. Furniture boleh diganti. Berarti ini boleh ditambahin kayak meja gamer gitu. Coba saja ya. Jadi kan boleh ganti kan? Ini kan Ya. Jadi kalau kamu lihat di depan ya, nih. Jadi kalau kamu baca di depan ini, kita mungkin kasih. Jadi kalau saya sebenarnya nggak mau terlalu membaca hal begini kalian saya produk. Sebenarnya yang penting adalah tugas kalian kamu sudah kerjakan sekarang minggu, tinggal pindahkan lagi aja. Artinya apa? Tugas yang saya plan itu harus dari apartemen. Jadi udah pasti gini, kita mendesain ya. Saya cuma bisa gambarkan secara skematik ya, cara berpikir ya. Yang tadi ini udah dari ini ya. Ini karena kita kan berbicara mereka yang muda, masih satu orang. Tapi cara berpikirnya kalau kamu benar ke depannya mau berapa ratus orang pun akan sama. Jadi pada saat mendesain itu adalah kita punya namanya subjeknya. Subjek ini namanya apa sekarang? Manusia. Kebetulan kita manusia ya, teman kamu. Pasti ada namanya objeknya. Ini pasti. Mendesain itu pasti harus ada nama subjek sama objeknya. Ini barangnya, ini penggunanya. Paham nggak? Fasilitasnya sama penggunanya. Nah, objek ini harus kamu cari dulu yang besarnya. Artinya apa? Kalau apartemen, berarti kamu harus cari apartemennya yang secara globalnya ada di jalan mana, namanya apa, berapa towernya, berapa ini segala macam. Terus mulai dispesifikan ke objek ini, objek umum ya. Kita bicara umumnya. Kalau tidak bisa, the whole things-nya. Baru begitu objek yang akan kamu cross ke penggunanya adalah objek spesifiknya atau khususnya. Artinya apa? Di dalam sini kamu harus menjelaskan apartemen kamu secara umum, secara global, the whole things-nya. Mulai kamu tarik sebelum ke sini sudah mulai menjelaskan dia ada di tower berapa, lantai berapa, pencapaiannya berapa, yang tadi itu dari lift kah, dari ini kah, fasilitasnya ada apa aja. Mulai kamu masuk ke Dena secara towernya, lantainya berapa, berarti ada berapa kamar di dalam tower X yang kamu sudah sebutkan di lantai Y. Nah, ini pun kamu analisa mengenai ada manusia lewatnya di mana, tangga darurat segala macam di mana, baru mulai spesifik ke Dena yang sudah dikasih saksiri. Oh, Dena yang dikasih saksiri itu di sini loh kan. Mataharinya dari sebelah sini, ininya dari suara ini, itu dianalisa. Jadi, secara analisa site plan dan ini adalah analisa arsitekturnya.
analisa site plan itu berbicara mengenai angin, suara dan lain-lain secara the whole things-nya. Tapi begitu kamu mulai sudah menjabatkan ke satu lantai apartemen kamu bahas lagi liftnya ada di sebelah mana, ada fasilitas apa ya. Jadi ini pembahasan secara objek luarnya, ini interiornya. Kalau di dalam dunia di interior kita berbicara mengenai ini analisa site plan, ini analisa arsitekturnya yang berisi apa? Denah, titik lampu dan lain-lain. Ini masih belum sekompleks itu. Entar kalian begitu masuk ke office, kalian tidak paham ini, babel kalian. Sampai tes sekarang, begitu tes masih belum masuk seperti ini. Biasanya kenapa saya mulai dari sekarang? Saya minta kalian pahami itu. Harusnya saya nggak tahu angkatannya ntar yang 2024 di bawah kalian. Kalian di atas kalian satu tahun saya paham. Harusnya nggak kesulitan ketemu saya di office. Karena yang angkatan sebelumnya yang tidak saya pegang di bawah itu berantakan sampai sekarang. Jadi paham? Ya udah jawab ya. Ada yang lain? Jadi semua proyek apapun ntar yang kalian kerjakan harus diambil ke globalnya dulu. Ya artinya apa? Ambil luarnya, mulai mengerucut sampai ke proyek kamunya. Itu cara desain. Misalnya saya minta kamu desain kelas ini. Kamu lihat pertama kali apa? Saya minta kamu desain kelas di gedung N. Di gedung P. Pertama kali kamu lihat apa ya? Baru saya ngomong. Coba pikir baik-baik. Pertama kali kamu tanya apa ya? Ini harusnya kalau kamu masih nggak tahu sih bingung. Sekarang gedungnya itu ada di mana? Di? Bisa dia mana? Global di mana? Artinya apa? Jakarta. Trisakti, kompleks Trisakti, gedung N ada di sebelah mana dulu, betul? Ini yang umum. Ya, begitu kamu mendesain kelas ini baru masuk ke denah gedung P-nya secara keseluruhan. Paham sekarang? Terapkan ini. Males banget. Mana? Senang dong ya. Paham nggak sekarang? Oh iya. Bentar mas, tahan dulu. Paham nggak sekarang ya? Ya? Ada? Paham? Gedung P duluan? Enggak, tetap tarik semua ya. Artinya apa? Jangan ditarik sampai di Indonesia ya. Ingat ya, lokasi itu berarti apa? Kalau ntar kamu dapat di berencana saya itu ada namanya lokasi. Mulai kamu ada di lokasi mana? Ada bukannya? Oke, sudah? Ada mana? Jadi saya sudah nggak perlu lagi minta kalian sketsa di dalam A3 atau apa yang langsung kerjakan ini ya, udah latihan udah banyak. Ya, yang datang. Mau dibawa pulang? Enggak, saya bakar. Ya kalau nggak terus ngapain capek-capek nilai bawa pulang? Ya, ya dong. Kalau sudah boleh dibawa. Ya, kalau yang nilainya tinggi jangan lupa ya. Yang tadi ini yang saya bisain, tolong di ini ya, tolong di yang nilainya tinggi udah tahu lah, dibalikin lagi ke saya dibungkus. Yang 80 plus
Nggak usah tanya lagi, karena saya nggak ingat ya. Dibalikin ke saya lagi. Kalau kan tadi saya begitu cek nilai apapun nggak balik ke saya, nilainya saya turun di 60. Kan yang itu kan dari Jakarta dulu ya, Jakarta terus ke Sakti. Nah Jakartanya itu bagian Jakarta Loh, Barat. kalau di kamu ntar apa yang ini? Apa tuh Iya, ini? maksudnya itu kayak pengurusan itu. Eh. Jadi kayak misalnya sekitar kampus itu. Ininya dari Ntar mungkin kamu bisa nonton, kamu terlambat ya. Kamu keluar mesin, saya mau udah panjang. Jadi gini ya, ingat, kalian intinya gini ya, apapun yang terjadi ntar, apapun terjadi, misalnya ntar di semester depan, setahu saya itu Dena dikasih, sama kayak sekarang. Saya udah kasih kamu. Kita sudah kasih dengan judulnya Margoda dan lain-lain segala macam kan. Sekarang yang kamu lakukan adalah mencari apakah Margodanya itu bentuknya seperti apa, ini kan barangnya ada. Kalau entar yang di semester depannya kamu harus survei sendiri ke sana. Kalau sekarang ini kan kita sudah kasih kamu denanya, kamu tarik ke belakangnya denanya lokasi Margonda itu ada di mana? Oke, Depok itu di mana? Jawa Barat. Kalau kamu pengen sekali lagi ya, jangan harfiah mengatakan bahwa contohnya namamu tadi dari Jakarta. Oh berarti semua juga saya harus tarik dulu ke belakang. No. Seberapa penting si Jakarta ini harus disebutin? Kalau memang gini, kalau memang ternyata Jakarta ini akan memberikan efek desain kamu, karena kau bilang, oh Jakarta saya pengen ambil Betawinya atau kota metropolitannya atau Monasnya di dalam desain kamu, you mention it. Tetapi kalau misalnya memang tanpa saya ada di Jakarta pun, saya sudah tahu desa di sebelah mana, dikasih tulis alamatnya tanpa menitik beratkan bahwa oh budaya Jakarta ada A, ada B, ada C, berarti kamu tidak perlu ngomong lokasi di Jakarta pun, just tulis is okay. Tapi kalau kamu sudah berani mempresentasikan